Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, cinta dan kasih sayangnya. Kita bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan selalu menyertai, melindungi, memberi kebahagiaan, memberkati kita anak-anaknya. Kita akan kembali mempelajari firman Tuhan untuk menolong kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di seri khotbah keempat, kita perlu mengingat kembali bahwa cinta yang sejati menurut 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 dicirikan dengan 4 hal. Pertama, cinta yang menutupi segala sesuatu. Kedua, cinta yang percaya segala sesuatu. Ketiga, cinta yang mengharapkan segala sesuatu. Keempat, cinta yang menanggung segala sesuatu. Saat ini kita akan masuk di seri khotbah yang kelima terkait dengan cinta yang sejati. Nats utamanya diambil dari 1 Korintus 13 ayat 8 bagian A dan B sampai C. Bagian A berkata demikian: kasih tidak berkesudahan. 8B-nya, nubuat akan berakhir. 8C-nya, bahasa roh akan berhenti. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Cinta yang sejati adalah cinta yang tidak akan berkesudahan. Itu tekanan yang pertama. Cinta yang sejati berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 8 bagian A hingga C. Yang pertama adalah cinta yang tidak akan berkesudahan. Jelas sekali dari 1 Korintus 13 ayat 8 bagian A, kasih tidak berkesudahan. Kasih sejati tidak berkesudahan. Kasih akan tetap ada di dalam kesempurnaan Allah sendiri. Sementara gambar Allah ada pada ciptaannya dan hubungan timbal balik antara Allah dan ciptaannya itu. Semua ini akan bercahaya dalam kemuliaan yang megah di dunia yang lain, dan di sanalah kasih akan menjadi sempurna. Di sanalah kita akan mengasihi Allah dengan sempurna, karena Ia akan tampil dengan sangat ramah dan lembut untuk selama-lamanya. Hati kita akan menyala melihat semuanya itu dan membara terus-menerus menyembah Dia. Ketika semua orang bertemu dengan Allah, kita akan saling mengasihi dengan sempurna. Orang-orang kuduslah yang akan bisa saling mengasihi dengan kasih yang sempurna, kasih yang tidak berkesudahan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kasih yang tidak berkesudahan itu membuat keadaan menjadi bahagia. Satu kebahagiaan yang melebihi keadaan terbaik apapun di bawah kolong langit ini, karena ada kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang indah, kasih yang istimewa. Kasih yang tidak berkesudahan melampaui karunia yang lain yang dianggap berharga, karena kasih itu lebih cemerlang dibandingkan dengan setiap
atau semua karunia. Kasih yang tidak berkesudahan bersinar mengatasi semua anugerah dan tidak dapat diredupkan. Ia sangat berharga, bahkan paling berharga dengan atau jika dibandingkan dengan apapun juga. Ketika iman dan pengharapan berakhir, kasih yang sejati akan berkobar selama-lamanya, menyala selama-lamanya, menjadi paling cemerlang. Perhatikan baik-baik. Orang yang hatinya sungguh penuh dengan kasih, maka dia akan hidup dalam kehendak Allah. Dia akan dekat dengan Allah, akan mengalami kesempurnaan bersama dengan Allah, karena kasih itu tidak pernah berkesudahan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, cinta yang tidak berkesudahan itu merupakan bukti pertama dari cinta sejati di seri khotbah yang kelima ini. Kemudian yang kedua adalah cinta yang tidak akan berhenti, cinta yang tidak akan berakhir. Jadi kalau kita memperhatikan teks Alkitab, saudara-saudara, dari 1 Korintus 13 ayat 8a sampai dengan 8c, cinta yang sejati dimulai dengan cinta yang tidak akan berkesudahan. Yang kedua yang juga harus diperhatikan adalah cinta yang tidak akan berakhir atau tidak akan berhenti. 1 Korintus 13 ayat 8 bagian B dan C menjelaskan hal tersebut. Dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat B bagian B dan C begini. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Ini menarik untuk kita perhatikan bersama-sama. Kasih sejati tidak akan berakhir. Sekalipun karunia rohani berakhir. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berakhir. Tetapi kasih sejati tidak akan berakhir. Itu sebabnya cinta yang sejati adalah cinta yang tidak akan berakhir atau tidak akan berhenti. Karunia, sebutlah nubuat, bahasa roh, itu akan lenyap di akhir zaman. Saat itu digambarkan dengan kata-kata, jika yang sempurna tiba. 1 Korintus 13 ayat yang ke-10. Apa itu? Akhir zaman. Ketika pengetahuan dan sifat orang percaya menjadi sempurna dalam kekekalan atau sesudah kedatangan Kristus kedua kali. Dalam 1 Korintus 13 ayat 12, kemudian 1 Korintus 1 ayat 7, maka kasih yang sejati itu tetap tidak berkesudahan. Sebelum peristiwa kedatangan Kristus kedua kali, setiap orang percaya memerlukan Roh Kudus dan karunia-karunia untuk membangun jemaat. Pertanyaannya, mengapa karunia
akan berhenti atau berakhir. Karena karunia rohani adalah bagian dari waktu, bukan kekekalan. Sementara kasih itu kekal. Karena kasih itu adalah dari Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Karunia akan berakhir, tetapi kasih kekal. Salah kaprah tentang pengertian karunia dalam hidup orang-orang percaya saat ini masih sering terjadi. Ada yang beranggapan bahwa karunia itu sifatnya kekal. Anggapan ini cenderung membuat orang yang diberikan karunia khusus bisa menjadi sombong. Keadaan ini pun terjadi di tengah-tengah pelayanan Paulus di jemaat Korintus. Nah, untuk meluruskan anggapan tersebut, Paulus menjelaskan bahwa karunia adalah pemberian Roh Kudus yang berfungsi untuk memperlengkapi dan menunjang pelayanan, supaya anak-anak Tuhan dapat melayani lebih efektif dan efisien. Bila tugas tertentu sudah selesai, maka karunia pun akan ditarik kembali. Tidak demikian saudara-saudara yang kasih. Kasih adalah karakter yang ditanam dan harus ditumbuhkan. Itulah sebabnya kasih harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup anak-anak Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat Korintus yang terjebak kepada pengalaman-pengalaman rohani berupa karunia-karunia sebagai identitas Kristen. Jati diri Kristen adalah kasih, sedangkan karunia-karunia adalah sarana. Sarana akan mubazir, saudara-saudara, ketika tidak dipakai atau tidak diperlukan lagi. Cinta yang sejati menurut 1 Korintus 13 ayat 8a, B dan C dicirikan dengan dua hal. Pertama, cinta yang tidak akan berkesudahan. Kedua, cinta yang tidak akan berakhir atau berhenti. Saya percaya bahwa penjelasan ini akan sangat menolong kita untuk hidup di dalam cinta Allah. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.